Buka mic-nya, Pak. Buka mic-nya. Tes, kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oke, kita berdoa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi buat Tuhan baik. Di tengah kesibukan kami, Tuhan berikan kami satu kesempatan kembali untuk kami belajar banyak hal tentang kebenaran firman-Mu, sehingga dalam setiap aspek kehidupan kami melihat bahwa tangan pengasihan Tuhan yang ajaib selalu beserta dengan kami. Sebab firman-Mu adalah kebenaran. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Dan nama itu yang memberikan kepada kami kemenangan, nama itu yang memberikan kepada kami kesembuhan, nama Yesus yang memberi kepada kami kekuatan untuk terus kami melangkah. Bapa Surgawi, biarlah pengurapan firman-Mu mengurapi setiap kami, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan kepada kami untuk kami hidup menjalani hari-hari kami di muka bumi ini. Beri kami hati seorang murid, telinga seorang murid, agar dari pendengaran akan firman kami beroleh iman, dan di atas dasar iman itu kami terus melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Izin share Pak Hari, share screen ya. Oke. Jangan fokus sama ikan cupangnya ya. Kita fokus sama firman Tuhannya. Ya, shalom, baik. Dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita tidak terlepas dari banyak hal, dari banyak aspek. Baik kita yang berada di dalam organisasi keagamaan, gereja, yayasan, dimanapun kita berada, tidak pernah kita lepas dari yang namanya banyak konflik, pertikaian, dan segalanya. Kemarahan, kegeraman. Nah, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Efesus, dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Saya tidak tahu permasalahan Bapak Ibu seperti apa, tetapi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang terjadi, baik itu pertikaian antar keluarga, rumah tangga, suami dan istri, sehingga kadangkala perjalanan kehidupan kita, saudaraku, menjadi terhambat hanya karena hal-hal yang sepele, yang tidak pernah kita selesaikan dengan tuntas, kita simpan. Maka pada hari ini, saudaraku, dalam waktu yang singkat ini, saya akan mencoba membagikan beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan pagi ini, yang mengatakan, saya baca dan saya ulangi kembali, dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau Bapak Ibu yang ikut Zoom semalam ya, dari Pak Edward, ada hal yang luar biasa dia katakan, tidak semua orang mampu memiliki karunia untuk menderita. Itu hal yang memang tidak gampang, saudara. Banyak kita para pelayan dan hamba Tuhan, dan yang
mengatasdirikan pelayan Tuhan, banyak hal untuk menerima satu karunia untuk menderita itu hal yang memang sulit, saudaraku. Maunya banyak orang, pasti kita semua ingin saya diberkati. Tetapi saudara, pagi hari ini ada beberapa hal yang saya akan bagikan dari kebenaran firman Tuhan dalam Efesus. Yang pertama, saudara, jangan pernah izinkan segala sesuatu, apapun yang jahat menguasai kehidupan kita, sehingga menjadi penghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, pendidikan kita. Jangan pernah izinkan segala sesuatu apapun yang jahat menguasai kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak tahu apa masalah kita, tapi sudah berapa lama mungkin kita mengatasnamakan pelayanan, tapi masih ada kepahitan yang belum kita selesaikan. Ada kegeraman, kemarahan yang mungkin kita anggap sepele, tapi kita belum selesaikan dengan istri atau suami kita, atau rekan sekerja kita, atau teman-teman kita di dalam pendidikan, kampus, dimanapun. Hal sepele, saudara kayaknya. Tetapi firman Tuhan segala kepahitan. Maka dikatakan yang pertama saya berikan, jangan pernah izinkan segala sesuatu yang jahat menguasai kehidupan kita, sehingga menjadi penghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Mungkin kadangkala saudaraku, kita sakit. Kenapa kita sakit? Tapi bisa jadi saudaraku, ada hal yang belum kita selesaikan. Ada kepahitan yang kita pendam sampai masa tua kita lama ini. Atau ada kemarahan yang masih kita simpan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang saudaraku yang mungkin kita menyampaikan, di depan kita senyum, di depan kita ramah, tetapi hati kita ternyata masih menyimpan banyak hal. Banyak dendam, banyak kebencian. Mungkin kita di kantor masih menyimpan kepahitan dengan pimpinan kita, dengan atasan kita, atau di kampus kita ternyata diam-diam menyimpan kepahitan, kemarahan, kegeraman dengan dosen-dosen kita. Karena satu hal, tapi pagi hari ini saudaraku, firman Tuhan berkata, saudaraku, dalam Efesus, segala kemarahan, kegeraman. Jadi saudaraku, jangan pernah izinkan segala sesuatu apapun yang jahat menguasai kehidupan kita, sehingga menjadi penghambat berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, saya katakan, atas hidup rumah tangga kita, atas hidup pelayanan kita, atas hidup pekerjaan kita. Jangan pernah izinkan. Tetapi saudaraku, segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Ketika kita ingin diurapi, ketika kita ingin maju dalam setiap pelayanan, maka perkataanmu, bibirmu jangan saudara dipergunakan untuk memfitnah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena dari mulut yang sama dikatakan dalam Yakobus kita memuji Tuhan, dari mulut yang sama kita juga kadang-kala mengutuk seseorang. Hari ini Bapak Ibu terkasih, yang pertama dari firman Tuhan dalam Efesus dikatakan, sudah saya tekankan kembali, jangan pernah izinkan segala sesuatu apapun yang kecil sekalipun menguasai kehidupan kita, agar segala berkat dan pelayanan kita tidak terhambat dan terhalang. Lalu yang kedua, saudaraku, dikatakan kalau dalam Efesus tadi, saudaraku, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Yang kedua, saudaraku, jangan pernah biarkan buah-buah roh yang ada dalam diri kita menjadi pasif dan padam. Saudaraku, dalam Galatia pasal 5 kita bisa lihat dulu sebentar, saudaraku, dalam firman Tuhan di dalam Galatia. Kalau saudara ada Alkitab, kita bisa lihat di sana. Ya. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Di saudaraku, dari kegeraman di dalam Efesus itu, saudaraku, jangan pernah biarkan buah roh yang ada dalam diri kita menjadi pasif dan padam, saudara. Jadi buah-buah roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ketika pertama kali kita bertobat, mengenal Yesus sebagai juru selamat kita,
dan kita membuang segala kepahitan, segala kegeraman dalam hidup kita, segala sesuatu supaya tidak berhalang, maka jangan pernah biarkan buah baru yang ada dalam diri kita menjadi pasif dan padam. Sebab saudara, buah roh adalah kasih, sukacita. Jangan sampai itu hilang dalam hidup kita, memiliki kasih dan sukacita, saudaraku. Kadang-kala saudaraku, karena hal-hal yang sepele, sukacita kita jadi hilang. Kadang-kala kita mungkin bisa jadi ketika kita di Zoom, saudara, hal yang sepele, kok Pak Situmeang hanya menegur ini, kok saya nggak ditegur-tegur ya. Kadang-kala hal itu pun bisa membuat sukacita kita hilang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun bisa tidak menghormati kita. Bersedihlah kalau sampai Tuhan tidak menegur kita, saudaraku. Bersedihlah kalau sampai Tuhan tidak pernah menyapa kita. Jadi saudaraku, jangan biarkan buah-buah roh yang ada dalam dirimu padam, karena engkau menyimpan sesuatu kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Tapi biarlah buah roh yang ada dalam hidup kita tetap nyata. Apapun yang terjadi, saudaraku, apapun yang situasi, apapun opini publik yang dikatakan tentang kita, tetapi biarlah buah roh yang berupa kasih, damai, sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, bahkan kesetiaan, itu tetap ada dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, saudaraku, jangan sampai engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan segala kegerahan dan kemarahan, sehingga buah-buah roh yang sudah ada dalam hidup kita menjadi padam. Tetapi pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, saudaraku, mungkin saudaraku ketika engkau berangkat kerja nanti ada kemacetan, ada masalah apa saja, tetapi jangan sampai buah roh yang ada dalam diri kita menjadi padam. Tetapi tetaplah kelemah lembutan, penguasaan diri, saudaraku, semuanya itu tetap ada dalam diri kita. Jangan pernah kita dikalahkan oleh kejahatan, tetapi firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan. Nah, dari Efesus pasal 4 ayat 31 ini ya, 31 dan 32, yang ketiga, saudaraku, saya katakan salah satu penghalang doa adalah tidak dapat mengampuni. Dan Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita, saudaraku. Ya kan? Sini dikatakan, saudaraku, dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kami. Banyak hal yang terjadi dalam pelayanan kita, saudaraku, dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Kadang-kala, saudaraku, kita menganggap kenapa orang lain diberkati. Kenapa orang lain, saudaraku, bisa menikmati berkat-berkat, tetapi kenapa hidup kita seperti ini? Ternyata, saudaraku, mungkin kita bisa mengoreksi hati kita pada hari ini, saudaraku. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara memendam kebencian, memendam kemarahan terhadap seorang. Sampai saat ini, saudaraku, kita belum bisa mengampuni. Kadang-kala mungkin tanpa sengaja, tanpa sadar, kita mungkin sering mengungkapkan satu kalimat, sampai mati pun saya tidak bisa mengampuni kamu. Nah, kadang-kala, saudara, hal-hal penguasaan diri itu, saudaraku, kita tidak dapat menguasai. Sehingga tanpa sadar, saudaraku, kita menyimpan banyak dendam, banyak kebencian, dan kita tidak bisa mengampuni. Maka saudaraku, di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 dikatakan, saudaraku, dengan sederhana kepada kita untuk kita mengerti, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam Matius pasal 5, kita buka, saudara, dalam Matius pasal 5. Di dalam Matius pasal yang kelima, Matius pasal yang kelima ayat ke-23 dikatakan seperti ini. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Jadi saudaraku, kadang-kala kita berdoa, kita merasa kenapa sekian lama doa saya tidak terjawab? Mengapa permintaan saya bersekian lama tidak dikabulkan? Ada apa? Dalam Matius pasal 5 menegaskan, jika kita teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai.
Artinya saudaraku, kita tidak bisa menghadap Tuhan dengan hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, penuh dengan dendam. Kita harus selesaikan agar saudaraku, apa yang kita minta kami persembahkan itu layak di hadapan Tuhan. Maka saudaraku, yang ketiga dikatakan salah satu penghalang doa adalah tidak dapat mengampuni. Dan Bapa di surga juga tidak mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita. Itu jelas tertulis dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14-15 ini include saudaraku menjadi satu dengan ayat-ayat sebelumnya tentang doa Bapa kami yang diajarkan. Yesus katakan, jikalau engkau berdoa, berdoa seperti ini, Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu sampai akhir, tetapi nggak selesai sampai di situ. Ayat ke-14-15 dikatakan karena itu. Jadi setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia lanjutkan. Karena itu, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Artinya saudaraku, doa Bapa kami pun menjadi tidak berguna. Doa Bapa kami tidak ada faedahnya ketika kita tidak bisa mengampuni orang, saudaraku. Baik itu istri kita. Mungkin ada masalah, saudaraku, kesalahan yang kita simpan, kepahitan dengan istri kita, teman kita, ya, teman sekantor, teman gereja, dimanapun ada kepahitan. Doa Bapa kami akhirnya jadi tidak berfaedah ketika kita tidak dapat mengampuni. Hari ini saudaraku, dalam waktu yang singkat ini saya mau mengingatkan kembali hati nurani kita, pikiran kita sebagai pelayan Tuhan, agar pelayanan kita semakin hari semakin diberkati, dimanapun kita berada kita menjadi berdampak. Salah satu contoh saudaraku, jikalau pasti kita semua punya komunitas. Bapak Ibu punya komunitas. Bapak Ibu punya grup-grup masing-masing di WhatsApp, saudaraku. Kadangkala, saudaraku, kita sering bercanda di WhatsApp itu. Kadangkala kita sering berkata-kata, kita pikir, saudaraku, itu biasa saja. Tapi kenyataannya kadangkala, saudaraku, kita menyimpan kepahitan. Hari ini, buang segala sesuatu. Hari ini, jikalau ada kemarahan, ada dendam, apapun juga, saudaraku, mari kita kita ucapkan pengampunan, karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan Yesus berkata juga, kasihlah musuh dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Artinya saudaraku, dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, saudaraku, kita akan menjadi dahsyat dan luar biasa. Ketika saudaraku kita melakukan ketiga hal ini, yang pertama, jangan izinkan segala sesuatu apa yang jahat menguasai kehidupan kita. Yang kedua, jangan pernah biarkan buah roh yang ada dalam diri kita padam. Terus saudaraku bergerak dengan buah roh, terus bersuka cita, terus bersemangat. Jangan pernah saudaraku mengharap pujian dari manusia. Tetapi kita melayani seluruh apapun yang kita lakukan. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seolah-olah besok Tuhan akan datang. Saudaraku, lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Karena dalam sukacita ada kekuatan Allah. Lalu yang ketiga, saudaraku, tetaplah saudaraku dalam segala hal engkau bisa mengampuni walaupun mungkin berat. Wah, saya sudah nggak mungkin saya mengampuni dia, terlalu berat dia, berat dia menghina saya, terlalu berat dia memfitnah saya, nggak mungkin mengampuni. Tapi hari ini, ketika Bapak Ibu menyadari, saudaraku, ketika Yesus akan disalib, kita ingat peristiwa itu, bagaimana Yesus tetap diam, bagaimana Yesus tetap berdiam diri, walaupun dia dianiaya, walaupun dia, saudaraku, dihajar habis-habisan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini, saudaraku, salah satu penghalang doa adalah tidak dapat mengampuni. Jangan sampai doamu terhalang. Hanya hal sepele, kita tidak mengampuni, saudaraku. Matius 6 ayat 14 dengan tegas. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buang segala kejahatan. Mari kita aktifkan, mari kita tetap semangat, buah roh kita pancarkan, kita bagikan supaya menjadi berkat.
dan teruslah kita menjadi orang yang dapat mengampuni dan memaafkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Ada firman Tuhan yang singkat mengajarkan kepada kami pagi hari ini. Untuk kami membuang segala kepahitan, kejahatan, geraman dalam hidup kami. Agar hati kami, jiwa kami penuh dengan sukacita. Buah-buah roh ada dalam hidup kita semua. Buah-buah roh tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami terus mengaktifkan semangat pelayanan kami dimanapun berada. Sekecil apapun pelayanan kami ingin mempersembahkan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami sikap hati yang terus mau mengampuni, sikap hati yang mau diajar, sikap hati yang terbentuk menjadi permata-permata Tuhan yang ajaib dipakai dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih pada hambanya Pak Halomuan Uli. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Halomuan, keluarga, anak-anak diberkati Tuhan. Begitu